أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه إلى يوم نلقى مولاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama melalui mimbar Jumat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, saya ingin memberi wasiat pada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa kita terus meningkatkan, mempertahankan dan terus berupaya menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan, terus berupaya istiqomah melaksanakan perintahnya, baik yang sunnah terlebih lagi yang wajib, dan meninggalkan segala larangannya, baik yang makruh lebih-lebih lagi yang haram. Dan hendaknya kita menyempurnakan iman dan takwa kita dengan menjadikan, melandasi semua aktivitas kita yang pada dasarnya mubah, seperti makan, minum, tidur, bekerja kita, dengan kita landasi niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmah penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, firman-Nya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa tidak syak lagi pokok daripada ketakwaan sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi, sembari beliau menunjuk tangan beliau kepada dada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu pondasinya atau sumbernya ada di sini. Takwa itu adalah sumbernya pada hati, kalbu manusia. Dan sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau menjelaskan tentang sangat pentingnya kalbu tersebut, sehingga beliau mensifati kalbu itu sebagai mudghah, segumpal daging yang apabila baik maka baik seluruh anggota badan, dan apabila buruk maka buruklah seluruh jasad yang lain. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan di antara sifat hati yang paling baik adalah araqquha lil mu'minin, hati yang paling lembut atau memiliki sifat riqqah, kelembutan hati. Para ulama rahimahumullah mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud riqqah atau kelembutan hati tidak luput daripada dua makna. Yang pertama adalah kasih sayang
yang ditunjukkan kepada sesama mukminin dan muslim, sesama mukmin dan muslim, sebagaimana Allah sifati dengan sifat kasih sayang itu, yaitu kekasih Allah SWT. Rasulullah SAW dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW Allah sifati dengan diantaranya bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang rauf, iba dan rahim, penyayang kepada sesama mukmin. Dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sabdanya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka ta'ala, man la yarham la yurham. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dan juga di dalam sabda yang lain sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menjelaskan, inna abadala ummati la yadkhulul jannah bi qat'i salatin wala siyamin bal bi salamatis sudur wa sahawatin nufus wa rahmah bi kulli muslim. Bahwasanya sebagaimana riwayat Tabarani, beliau menjelaskan, di dalam riwayat tersebut beliau menjelaskan, sesungguhnya para aulia, para kekasih Allah dari umatku, mereka tidak masuk surga dengan banyaknya solat dan puasa, tetapi dengan bersihnya hati dan dengan dermawannya jiwa dan dengan sifat rahmat, kasih sayang dengan sesama mukmin dan muslim. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwa tidak bisa dipahami bahwa hadis ini, dari hadis ini bahwasanya para aulia, para wali-wali Allah, mereka tidak memperbanyak solat dan puasa, tetapi mereka memperbanyak solat dan puasa, namun yang menyebabkan mereka dekat dengan Allah SWT adalah bersihnya hati mereka. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan daripada amal kalbu, amal hati, sehingga juga menunjukkan tentang orang-orang yang memperhatikan keutamaan, orang yang memperhatikan akan kalbunya, akan kebersihan hatinya. Dan rahmat kepada sesama muslim adalah perkara yang wajib, suatu yang wajib kita dimiliki oleh setiap muslim, yang dikasih sayang kepada sesama mukmin, terutama kepada para du'afa, orang-orang yang lemah dan orang yang miskin, terutama orang-orang yang terkena musibah. Maka itu lebih wajib lagi, yaitu menunjukkan empati, kasih sayang kita kepada mereka. Bahkan siapa yang tidak mendapati dalam hatinya sifat kasih sayang kepada sesama muslim, terutama ahlul bala, maka dikhawatirkan telah dikuasai hatinya oleh sifat qaswah atau keras hati. Dan di dalam sabda yang lain dalam riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah, la tunza'u rahmah illa min syaqi. Rasulullah SAW menjelaskan, tidaklah dicabut sifat penyayang kecuali dari hati orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka apalagi apabila ditambah lagi ketika kita mendapati selain hati yang keras tadi, ditambah dengan sifat ketakaburan, sifat kesombongan, maka ini bertambah menjauhkan orang tersebut daripada kedekatan dengan Allah SWT. Sebagaimana disabdakan oleh beliau SAW dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja, setitik daripada habbah, satu biji daripada sawi, daripada sifat kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sifat riqqah atau sifat kelembutan hati selain ditunjukkan dengan kasih sayang kepada sesama muslim, yang kedua bisa diejawantahkan atau ditunjukkan tandanya dengan khusyuknya hati tersebut, banyaknya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mensifati para hamba-hambanya yang soleh di antara para nabi dan para solehin terdahulu, sebagaimana dalam surah Maryam ayat 58, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 109, Allah berfirman, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka orang-orang yang soleh
mereka yakhiruna lil adqan, mereka tersungkur dalam yabquna dalam keadaan menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah rasa khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis dari Rasulullah SAW banyak yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah SWT, yang itu merupakan salah satu bukti daripada sifat riqqah, sifat lemah lembut yang ada pada hati seseorang. Di antaranya dalam hadis yang masyhur tentang 7 kelompok yang diberi naungan secara khusus di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu dari 7 orang itu Rasul menyebut adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina, yaitu seseorang yang ketika dia menyebut Allah secara sendirian maka melelehlah air mata dari kedua matanya. Begitu juga di dalam riwayat Al-Bazzar dan yang lainnya dikatakan kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, setiap mata akan menangis pada hari kiamat, illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, yang di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis dengan murni karena takut kepada Allah adalah sangat sulit sekali, sehingga mendapat peringkat di sisi Allah orang yang menangis karena takut kepada Allah dengan peringkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain dalam riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah, beliau bersabda, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'uda laban fi dhar, tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kembali air susu kepada puting susunya, wa hatta yalja jamal bisamil khiyat, dan tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai unta masuk kepada lubang jarum. Bahkan di dalam riwayat yang lain, man kharaja bin ainih mithlu ra'sid dzubab min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang keluar dari matanya setetes air mata meskipun seperti lalat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan man kharaja min ainai mithla janahi ba'ud dzubabin dumu'un min khasyatillah lam yadkhulin nar, siapa yang keluar daripada kedua matanya setetes air mata meskipun seperti sayap nyamuk, maka tidak, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yadkhulin nar, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam api neraka. Dan bahkan diriwayatkan oleh seorang tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila ada seorang yang menangis di dalam satu umat karena takut kepada Allah, Allah pasti akan merahmati umat tersebut. Dan itu semua menunjukkan ma'asyiral hadirin betapa menangis karena takut kepada Allah dan orang yang menangis karena takut kepada Allah berada pada posisi yang sangat luhur di sisi Allah SWT. Dan hendaknya kita berhati-hati daripada riak dan membuat-buat daripada menangis karena riak kepada makhluk Allah SWT, sehingga kita jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral hadirin, ketika para ulama menjelaskan apabila kita sulit untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengingat apa yang bakal kita hadapi daripada segala kejadian-kejadian yang dahsyat, mulai dari bagaimana keadaan kita ketika menghadapi sakratul maut, bagaimana kita menghadapi malaikat maut, bagaimana nanti kita menghadapi mungkar dan nakir, bagaimana ketika kita menghadapi di alam barzakh atau nikmat kubur atau azab kubur, dan bagaimana keadaan kita ketika nusyur, ketika kebangkitan, bagaimana keadaan kita ketika di mahsyar, bagaimana kondisi kita ketika menerima kitab catatan amal kita, dan seterusnya hingga stasiun terakhir, apakah kita termasuk orang yang beruntung kepada surga Allah SWT atau sebaliknya di atas sirat terjerumus kepada api neraka, wal iyadu billah min dzalik. Maka kata para ulama, ketika kita mengingat kondisi-kondisi yang pasti akan kita hadapi tersebut, ketika kita mengingat kondisi-kondisi dahsyat tersebut, pasti kalau kita masih memiliki iman kepada Allah dan hari akhir,
pastilah kita menangis. Namun jika tidak menangis pula, maka kata para ulama, anggaplah diri kita ini termasuk daripada jajaran hewan ternak yang hanya mengerti daripada makan, minum dan sebagainya. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya mengajak bicara dalam Al-Quran orang-orang yang masih memiliki akal pikiran dan hati, sebagaimana firman-Nya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa syahid. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat peringatan bagi orang yang masih memiliki hati atau masih mau memasang pendengarannya sedangkan dia beriman kepada Allah SWT. Maka mudah-mudahan Allah SWT mengkelompokkan kita ke dalam orang-orang yang memiliki riqqah, kelembutan hati, baik itu kepada rahmat kepada sesama muslim maupun ditunjukkan dengan tersentuhnya hati kita dengan peringatan-peringatan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang menancapkan iman dalam hatinya, kemudian membuktikan imannya dengan amal soleh dan menyempurnakan iman dan amal solehnya dengan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni minkum tilawatan nasbil alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إرغما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وذروا الفواحش ما ظن وبطن واعلموا أن الله يأمركم وحافظوا حفظ الجمعة والجماعة واعلموا أن الله يأمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة المسبحة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن جميع التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا المسلمين واحفظنا والمسلمين وقنا يوم شر مصائب الدنيا والدين. ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر.